Baik, terima kasih Pak Osep Budiana, Ibu Cahya, Bapak Ibu Ya, yang Pak. kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, pada siang hari ini kita dapat bermuajahah ya mengikuti eh, kegiatan training terkait dengan tenaga SDM penyedia halal. Semoga pertemuan kita siang hari ini walau via Zoom eh, dapat bermanfaat ya bagi kita semua dan eh, saya hanya sekedar sharing informasi ya terkait dengan regulasi eh, jaminan produk halal tentang tugas dan fungsi tanggung jawab penyelia halal. Mungkin sudah bisa terlihat ya di layar Bapak Ibu, Belum, Bapak. belum ya? Hmm. Sudah terlihat? Sudah, sudah. Sudah, Ah, Pak. baik. Eh, Perkenalkan saya tadi sudah sedikit disampaikan oleh Pak Ono ya dan Bu Caca. Saya sebagai Direktur Registrasi dan Sertifikasi Halal, sekaligus sebagai PLT Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Penyelenggara Jaminan Halal. Nah, izin Bapak Ibu yang berkaitan dengan jaminan produk halal itu, ini tentunya ada sumber hukum ya, dasar hukum, kenapa kita diwajibkan untuk memperhatikan makanan dan minuman ya. Oh ini berhenti sharingnya. Nah ini Bapak Ibu, dasar hukumnya adalah dari Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Kemudian juga UU nomor 6. Di bawah undang-undang itu ada juga peraturan namanya peraturan pemerintah. Ada Perpres, kemudian ada PP, kemudian ada PMA, peraturan Menteri Agama. Eh, tapi yang perlu cermati ya sebagai tenaga penyelia halal itu tidak semua dasar hukum ini dihafal, tidak. Cukup kita tahu ya terkait regulasi mana yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai penyelia halal. Nah, ini tentunya dari Undang-Undang 33, kemudian juga ada PMA nih yang berkaitan dengan apa ya? Saya rasa ini kita lewati saja yang belum ada kaitannya dengan produk ya. Nah, ini produk hukum dari turunan Undang-Undang dan PP ini ada KMA 1360 tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Jadi di regulasi ini dijelaskan tidak semua produk itu disertifikasi. Nah, jadi di sini ada pengecualian. Pengecualiannya itu diantaranya itu ada produk yang memang sudah jelas kehalalannya.
Jadi di KMA 1360 ini di sini adalah semuanya ini positif list. Artinya itu sudah jelas halal, contohnya buah-buahan. Itu oh, barang itu sudah jelas halal dari sumbernya. Jadi tidak perlu disertifikasi. Nah, kecuali buah-buahan ini atau sayur-sayuran yang sudah masuk dalam kategori positive list itu diolah. Nah, diolah dengan apa? Bahan tambahan, misalkan pisang menjadi keripik pisang. Nah, ini kan ada proses produksinya. Nah, dari yang sumbernya halal, kemudian diolah dengan eh, bahan tambahan, itulah harus disertifikasi. Nah, eh, jadi lawan katanya KMA 1360 ini ada di KMA 944. Ini nomor 5 ini. Yaitu tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Nah, jadi intinya dari regulasi ini yang perlu kita ketahui dan kita cermati bersama itu, karena mengingat kita sebagai tenaga penilai halal, ini nih kita harus pahami 1360 dan KMA 944, yaitu tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Kemudian ada eh, keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 21 tentang SKKNI penilai halal. Nah, ini juga eh, Kementerian Ketenagakerjaan juga ada pedoman terkait dengan SKKNI penilai halal, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Jabatan Kerja Penilai Halal. Karena penilai halal ini adalah merupakan profesi ya. Jadi di situ ada SKKNI-nya. Sama seperti halnya seorang insinyur ya, yang membangun sebuah jembatan, tol misalkan, atau jembatan layang. Nah, ini juga harus ada standar kompetensi kerjanya. Ya, tidak sembarangan seorang insinyur itu membuat atau membangun jembatan. Karena kalau dia tidak kompeten, tidak profesional, maka bangunan jembatan itu tentunya eh, ya pasti orang nggak percaya, khawatir. Ini yang bangun jembatan ini bukan orang yang profesional, maka orang takut gitu, takut terjadi apa-apa, roboh ataupun ada eksiden. Begitu juga dengan kita sebagai penyelenggara halal, jadi harus sudah teruji memiliki kompetensi, ibaratnya skill. Kita harus memahami tugas dan tanggung jawab kita sebagai penilai halal itu seperti apa. Nah, ini yang perlu kita cermati. Mungkin nanti Bapak Ibu setelah mengikuti training atau pelatihan pelatihan ini bisa meningkatkan kapasitas skill kita dengan melanjutkan mengikuti uji kompetensi sebagai penilai halal. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah mengikuti pelatihan ini, kemudian mengikuti uji kompetensi, ada dua sertifikat. Yang pertama itu sebagai eh, peserta sertifikat pelatihan. eh, Kemudian juga kalau Ibu eh, Bapak ikut UKOM, uji kompetensi, nanti akan menerima juga sertifikat kompetensi dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi ada dua eh, sertifikat. Nah, yang kompetensi ini memang dibutuhkan bagi penilai halal di tingkat perusahaan menengah besar ke atas. Ya. Kemudian produk hukum dan turunan lainnya ini ada KEPKABAN, Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, nomor satu ini, KEPKABAN nomor 20 juga tentunya perlu kita cermati, kita pahami terkait dengan SJPH. Nah, SJPH itu adalah Sistem Jaminan Produk Halal. Banyak kan orang bertanya, bahkan orang luar negeri nanya, Indonesia itu
eh, ketika mensertifikasi produk itu memakai standar apa? Nah, ini kita memakai standar SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal. Jadi di SJPH ini nanti ada eh, tahapan-tahapannya. Nah, kalau kita sebut itu ada 5 kriteria sistem jaminan produk halal. Semua perusahaan, baik kecil, menengah, besar, ketika mengurus sertifikat halal, perusahaan ini, ya, ya penyeliannya ya, tenaga penyeliannya ini harus memahami eh, standar ini, sistem jaminan produk halal. Begitu juga eh, regulasi yang kedua ini, Keputusan Kepala Badan nomor 77 tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan sistem jaminan produk halal dalam pemotongan hewan ruminansia dan unggas. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang eh, ada yang menangani di bidang jasa sembelihan, ini juga harus memahami kekebalan terkait dengan pedoman penyelenggaraan SJPH dalam pemotongan hewan ruminansia dan unggas. Ini kenapa dinamakan ruminansia? Kalau kita buka ini, definisinya nih ruminansia ini adalah hewan berkaki empat ya. Nah, kemudian unggas. Kemudian keputusan Kepala Badan nomor 8. Nah, ini mungkin tidak perlu kita eh, cermati. Begitu juga yang nomor 4 tidak perlu ya. Jadi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kita saja sebagai penyelia. Putus. Kemudian juga ada peraturan. Nah, ini juga tidak kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, nah, kita masuk ke Undang-Undang 33. Jadi sebelum saya menjelaskan ini, sebetulnya ada sumber hukum yang paling atas. Eh, di atas segalanya itu di atas undang-undang, di atas PP, di atas PMA, di atas KMA, di atas Kepkaban. Jadi ada sumber hukum yang qot'i ya, yang perlu kita pedomani bersama yaitu sumber hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, inilah yang paling tinggi di antara produk hukum kita. Jadi dalam Al-Quran itu Bapak Ibu mungkin sudah familiar mendengar ada ayat firman Allah yang berbunyi, Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Itu Allah berfirman ya dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, wahai sekalian manusia, makanlah dan minumlah makanan yang ada di bumi ini yang halal dan baik. Jadi ini perintah untuk memakan dan meminum barang yang halal itu adalah untuk semua umat manusia, bukan dikhususkan hanya orang Islam saja, bukan, tapi untuk seluruh umat manusia. Bunyinya itu amar, perintahnya itu ditujukan kepada ya ayuhan nas, wahai eh, manusia, makan dan minumlah apa yang ada di bumi ini, makanan yang halal dan baik. Nah, ini di dalam Undang-Undang 33 dijelaskan bahwa produk adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai sama kita nih, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini definisi produk dalam Undang-Undang 33 tahun 2015 tentang jaminan produk halal. Terus tujuannya apa sih? Pemerintah ini apa mewajibkan sertifikat halal. Nah, ini tujuan yang termaktub dalam undang-undang adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Ya, contohnya seperti makanan yang sudah di-share ya, sudah
berikan kepada peserta didik kita ini adalah untuk eh, apa? Memberikan kenyamanan halal ini. Eh, Makanya masyarakat itu istilahnya aman lah, tenang, karena makanan ini sudah dilabeli halal. Nah, kalau makanan yang sudah dilabeli halal, tentu di situ pasti sudah dilakukan audit, sudah dilakukan pemeriksaan, ketimbang makanan atau minuman yang belum ada label halalnya. Dan di samping itu juga pasti ada yang menjamin. Nah, di sini yang menjamin eh, sertifikat halal ini ada 3 lembaga. Kalau dulu hanya satu, NGO, hanya Ormas, LP POM MUI dulu. Kalau sekarang banyak, di antaranya adalah ada unsur pemerintah, yaitu BPJPH. Kemudian yang memeriksanya, melakukan audit pemeriksaannya itu ada LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Di dalamnya itu ada tenaga auditor halal yang melakukan audit pemeriksaan dari hulu sampai ke hilir. Nah, ini diperiksa oleh seorang auditor. Nah, tentunya ketika auditor melakukan audit pemeriksaan didampingi oleh kita sebagai penilai halal. Nah, makanya penilai halal itu harus juga memahami terkait dengan proses produk halal seperti apa. Nah, kemudian tujuan yang kedua dari sertifikat ini adalah meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Tentunya produk yang sudah berlabel halal pasti dia memiliki nilai. Ya, pastilah konsumen sudah cerdas ya memilih produk yang sudah ada label atau sudah ada status halalnya. Ketimbang yang belum, makanya ini akan meningkatkan nilai tambah, kemudian juga eh, konsumen, masyarakat pasti memilih yang sudah ada status kehalalannya. Nah, ini jaminan produk halal di dalam undang-undang itu adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Nah, jadi kalau sudah ada sertifikat halal, pasti di situ terjamin kehalalannya dan sudah pasti eh, jelas ketimbang yang belum ada statusnya. Nah, adapun sertifikat halal di sini adalah di dalam definisinya di undang-undang itu merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Nah, jadi ini 3 lembaga ini yang melakukan eh, proses sertifikasi halal. Yang pertama BPJPH, yang kedua LPH, dan yang ketiga adalah Komisi Fatwa yang melakukan sidang. Setelah dilakukan sidang, kemudian keluar KH, ketetapan halal dari Komisi Fatwa, baru dikeluarkan sertifikat halalnya, diterbitkan sertifikat halalnya. Jadi BPJPH itu tidak serta-merta tidak melakukan eh, sewenang-wenang menerbitkan sertifikat halal tanpa dasar fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Baik, nah ini Bapak Ibu kewenangan BPJPH ya, yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk. Jadi inilah BPJP sekarang memiliki wewenang bisa mencabut dan bisa menerbitkan. Menerbitkan sertifikat, kemudian misalkan di tengah jalan ada pelaku usaha yang merubah komposisi bahannya. Dia sudah mengantongi sertifikat halal, tapi di pertengahan eh, ada saja itu ada misalkan menambahkan ingredient bahan, eh, apalagi bahan yang non
halal. Maka ketika dilakukan pemeriksaan, audit, kemudian terbukti di situ ada kandungan yang non halal, kemudian BPJPH akan melakukan apa menjalankan wewenangnya seperti mencabut sertifikat halal dan label halal walaupun dia sudah mengantongi sertifikat halal. Tentunya melalui mekanisme dan prosedur yang sesuai dengan peraturan. Nah, wewenang BPJPH yang lain melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri. Jadi, produk luar negeri itu boleh masuk ke Indonesia asalkan ya, produk tersebut sudah juga mengantongi sertifikat dan label halal dari lembaga halal luar negeri yang sudah bekerja sama dengan BPJPH. Nah, jadi sekarang eh, sudah mulai eh, ada ini ya pembatasan produk dari luar negeri itu boleh masuk ke Indonesia asalkan dia sudah jelas statusnya. Nah, ini juga dalam rangka melindungi ya produk lokal kita. Kemudian kewenangan yang lain melakukan sosialisasi, edukasi seperti ini. Kita melakukan sharing, training, pelatihan ini, dan publikasi produk halal. Kemudian juga melakukan akreditasi terhadap LPH, melakukan registrasi auditor, melakukan pengawasan ini juga. Nah, ini nanti Bapak Ibu kalau sudah eh, apa, misalkan dapur SPPG-nya sudah tersertifikasi halal. Tentunya di tengah-tengah nanti ada istilahnya monitoring dan evaluasi, di dalamnya juga ada pengawasan. Jangan sampai mentang-mentang dapur kita, SPPK kita sudah halal, eh, kemudian tidak memperhatikan eh, atau tidak komit dengan 5 kriteria sistem jaminan produk halal yang sudah dijalankan. Kemudian selain itu melakukan pembinaan auditor, kemudian melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan jaminan permodalan. Ini adalah kewenangan BPJPH. Kemudian, nah ini perlu kita ketahui juga, yang ada di dalam undang-undang ini ada uh, penjelasan ya terkait dengan produk. Nah, ini dalam PP ya, ya. Apa itu produk? Produk itu ada dua kategori ya. Bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Nah, yang berupa barang itu adalah makanan, minuman, obat, kosmetik. Nah, empat ini ditetapkan masing-masing jenisnya oleh menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan Majelis Ulama Indonesia. Kalau produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik, ini hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik. Di luar dari itu enggak. Ini ya, hanya yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik. Begitu juga dengan barang gunaan yang kita pakai nih, atau digunakan dan dimanfaatkan. Ini pun hanya ya, hanya bagi barang yang berasal dan atau mengandung unsur hewan. Kalau barang gunaan ini terbuat dari bukan unsur hewan, tidak perlu disertifikasi. Contohnya kulkas. Nah, dulu kan banyak itu. Kulkas sudah tersertifikasi halal. Padahal kulkas itu dibuatnya bukan ada unsur hewan. Nah, jadi tidak perlu disertifikasi. Nah, yang perlu disertifikasi, yang barang gunaan, misalkan jaket kulit. Nah, jaket kulit, kulit dari kulit hewan, ataupun kulit dari sapi, atau kulit kambing. Nah, ini perlu disertifikasi. Selain jaket juga ada jok, mebel ya, kayak mebel, jok, jok mobil dari kulit. Nah, itu perlu disertifikasi. Begitu juga sepatu. Wah, sepatu ini sepatu kulit, dompet, dompet kulit. Nah, ini perlu disertifikasi. Tapi kalau bukan dari unsur hewan, bahan materialnya itu tidak perlu disertifikasi. Ada juga sepatu ya.
sepatu yang dari luar negeri itu. Tapi kalau sepatu dari luar negeri itu sudah ada ininya, apa, mereknya. Di samping merek itu ada tulisan mengandung apa ini sepatu ini terbuat dari unsur B2 atau dari apa bahasa istilah-istilah B2 itu banyak ada lat, ada pok. Ini banyak di sudah beredar. Bahkan sudah jelas penamaannya itu. Adapun produk yang masuk dalam kategori jasa itu berupa penyembelihan. Nah, ini Bapak Ibu, penyembelihan itu adanya di RPH atau RPU. RPH itu rumah potong hewan, RPU rumah potong unggas. Ada juga jasa sembelihan itu di perusahaan-perusahaan yang di dalamnya memproduksi daging ayam. Nah, ini. Kemudian pengolahan, penyimpanan juga. Disimpan di mana? Ada di freezer. Eh, Freezernya di mana? Apakah dicampur dengan produk yang non halal? Ya, di sini ada pembatasan, ada pengaturan. Boleh disimpan, misalkan daging segar itu tidak boleh dicampur dengan daging segar yang non halal. Jadi penyimpanan ini juga diperhatikan dan ada sertifikat. Begitu juga dengan pengemasan, pendistribusian. Misalkan alat angkut transportasi, itu pun ada aturannya. Jangan sampai produk atau barang yang ketika didistribusi melalui alat angkut transportasi, ini tidak boleh dicampur dengan barang yang non halal. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya, di jalan raya itu ada mobil box yang membawa barang, produk. Itu pernah saya lihat di belakang itu sudah ada stiker label halal. Nah, berarti pengusaha itu sudah aware, sudah memperhatikan dan menjalankan mandatory sertifikasi halal. Kemudian juga penjualan. Nah, penjualan juga di display ya, ketika di display itu tidak boleh daging segar halal bersebelahan dijualnya itu dengan daging segar yang non halal. Nah, ini harus dipisahkan, diberikan pembatas. Kalau di dalam SNI itu batas tembok itu tingginya sampai 3 meter. Nah, harus dibatasi nah, penjualan di display. Jadi nggak boleh bersebelahan. Lah, Pak, emang kenapa kalau bersebelahan? Nah, dikhawatirkan bisa jadi penjual daging sapi setelah memotong pakai pisau, sebelahnya itu menjual daging non halal. Dia lupa bawa pisau. Kemudian dia minjem ke penjual daging sapi. Nah ini, kalau seperti itu akan terkontaminasi yang tadinya halal menjadi non halal. Inilah perlu ada pengaturan. Begitu juga dengan penyajian. Nah, penyajian pun seperti itu. Di display, di restoran, ataupun di perhotelan, khususnya di hotel-hotel bintang 5 ya. Ini memang eh, karena banyak tamu turis, misalkan tamu asing, tentunya juga mereka mengkonsumsi eh, makanan yang non halal karena kebiasaan mereka seperti itu. Begitu juga minum minuman yang beralkohol. Nah, ini juga perlu dipisahkan. Jangan sampai disajinya itu berdekatan. Bahkan bukan hanya di display saja, di dapurnya pun juga harus dipisahkan. Dari alat proses masaknya juga tidak boleh disatukan dengan yang non halal. Nah, ini pengaturan yang ada dalam Undang-Undang dan PP terkait dengan produk, barang, dan jasa. Nah, kemudian kita lanjut, Bapak Ibu, ini yang berkaitan dengan dokumen persyaratan pengajuan sertifikat halal. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, apa saja sih dokumennya ini untuk ngurus sertifikat halal? Sebetulnya sederhana, dokumen-dokumen ini tentunya sudah ada ya, seperti surat permohonan ini udah disediakan di dalam ada aplikasi. Ya,
Nanti melalui aplikasi Si Halal, di sini sudah tinggal diklik, di-download, diisi, eh, sesuaikan dengan kondisi pelaku usaha. Kemudian formulir pendaftaran sudah sudah ada formnya. Pastikan mengisi data pelaku usaha secara benar. Terus proses pengolahan produk. Nah, di sini memuat keterangan alur dan proses pengolahan produk. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu dalami ini nanti ada penjelasan tersendiri ya yang berkaitan dengan eh, pengisian pengisian dokumen namanya dokumen manual SJPA, Sistem Jaminan Perhalal. Nah, ini di nomor 4 ini ada dokumen Sistem Jaminan Perhalal. Ini pun juga tinggal diisi. Eh, Mungkin nanti akan dipandu oleh trainernya nanti tata cara pengisian. Di sini ada form-form juga. Kemudian juga nomor 5 ini ada aspek ilegal, aspek legal ya. Aspek legal ada dokumen NIB atau NPWP pasti sudah punya ya. Begitu juga NKV bagi rumah potong hewan atau rumah potong unggas. Kemudian daftar produk. Nah, di sini memuat nama produk apa saja, menunya apa, barang yang diajukan untuk disertifikasi halal. Terus ada daftar bahan. Di sini memuat nama bahan yang digunakan untuk produk yang diajukan sertifikat halal. Kemudian identitas penilai halal. Nah, identitas kita ini eh, harus melampirkan KTP, kemudian SK, surat keputusan dari pimpinan ya perusahaan yang mengangkat kita, kemudian daftar riwayat hidup. Dan 9 ini identitas pendaftar, disertakan KTP dan surat kuasa dari pimpinan perusahaan. Nah, ada tambahan yang 10 ini hanya untuk rumah potong hewan dan rumah potong unggas. Kalau bukan RPH, RPU nggak usah. Ada denah lokasinya, nggak perlu. Ini berdasarkan PP juga. Kemudian ini kewajiban pelaku usaha. Ini pimpinan perusahaan ya, pimpinan SPG. Jadi pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur. Pak, maksudnya seperti apa sih? Ya, maksudnya nanti ada menyatakan membuat surat pernyataan bahwa informasi yang kami sampaikan ini adalah benar dan termasuk di dalamnya adalah komitmen. Nah, artinya apa? Jangan sampai mentang-mentang sudah mengantongi atau sudah mengurus sertifikat halal, kemudian sudah ada eh, SIM, izin apa sertifikatnya, sudah mencantumkan label halal, tapi di tengah jalan dia tidak konsisten, tidak komitmen. Baru aja beberapa hari sudah menambahkan komposisi bahan atau mengurangi ingredient eh, dengan diganti dengan bahan yang non halal. Ini tidak boleh. Inilah pentingnya pelaku usaha atau pimpinan perusahaan itu menyatakan pernyataan komitmen. Di dalamnya adalah memberikan informasi secara benar. Kemudian yang B, memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan antara produk halal dan tidak halal. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, pada prinsipnya tentunya itu harus dipisah yang halal dengan yang non halal. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kontaminasi produk yang sudah halal karena dicampur dengan produk yang non halal, maka dia akan tercemar, terkontaminasi. Nah, yang C ini memiliki penyelihalan. Jadi Bapak Ibu tentunya dibutuhkan eh, apa ya skill, kemampuan, integritas kita sebagai penyehalal ini sangat dibutuhkan oleh eh, perusahaan, baik kecil, menengah maupun besar. Kemudian melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. Nah ini, kalau sudah memiliki sertifikat halal, kemudian ada perubahan, nah ini sedianya penyelih halal ini yang akan menyampaikan laporan. Tentunya melalui eh, pengusaha ya, pelaku usaha, pimpinan perusahaan. Dan datanya itu pasti dari penyelih halal yang bersangkutan di dalamnya.
pasti kita kewajiban kita sebagai penyedia halal membuat laporan. Oke. Nah, ini Bapak Ibu yang penting di sini. Penyedia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal. Ini dasarnya dari undang-undang dan PP. Nah, syarat penyedia halal yang pertama beragama Islam dan memiliki wawasan luas serta memahami syariat tentang kehalalan. Artinya itu dibatasi syariat terkait dengan halal produk aja. Tidak perlu memahami syariat tentang fatwa aliran sesat. Enggak, tidak usah. Cukup kita eh, perdalam terkait dengan apa ya eh, kehalalan produk. Nah, ini dibuktikan dengan sertifikat penyelia halal dengan mengikuti dan lulus pelatihan seperti ini. Nah, yang kita alhamdulillah ya, kita sudah mengikuti dan atau sertifikat kompetensi penyelia halal. Kalau kita sudah lulus pelatihan, kalau untuk ingin meningkatkan eh, kompetensi kita, langsung uji kompetensi dan kalau lulus dapat sertifikat kompetensi dari BNSP. Nah, penyelia halal pelatihannya ini dilaksanakan oleh BPJPH, perguruan tinggi dan atau lembaga pelatihan lain yang terakreditasi ini seperti LPK Halal Institute ini karena sudah mendapat lisensi dari BPJPH. Nah, sertifikat kompetensi penyelia halal dilaksanakan oleh BPJPH dan dapat bekerjasama dengan lembaga yang memiliki kewenangan penjaminan mutu kompetensi profesi. Nah, sekarang apa sih tugas dan tanggung jawab penyelia halal? Nah, ini tugasnya mengawasi PPH di perusahaan. Mungkin kalau kita juga di SPPG ya, contohnya misalkan. Kemudian menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Kemudian mengordinasikan PPH. PPH itu proses produk halal. Dan mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan. Nah, nanti kita ini Bapak Ibu, ketika kita diaudit oleh auditor dari lembaga pemeriksa halal, tugas kita adalah mendampingi auditor. Seperti apa sih Pak? Ya kita dampingi beliau, dampingi auditor ini, kita kasih unjuk, kita kasih tahu ini tempat proses produksinya, ini peralatannya. Nah, pasti nanti auditor bertanya, mana bahan yang digunakan. Nah, ini kita sampaikan, ini Pak, bahannya ini, kemudian peralatannya ini, tempatnya ini, kita sampaikan. Pokoknya kita dampingi sampai mereka selesai melakukan pemeriksaan. Nah, sampai selesai melakukan audit pemeriksaan eh, waktu proses produksi halal. Kemudian tanggung jawabnya apa? Nah ini, tanggung jawab kita menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai JPH yang tadi tuh. Yes, yang perlu kita cermati, kita dalami tadi ada KMA 1360, nah, barang yang dikecualikan, dan KMA 944, produk yang em, harus disertifikasi. Kemudian yang B, menerapkan sistem jaminan produk halal. Nah ini seperti yang tadi saya sampaikan, tentunya penyelia halal itu harus menguasai ini SJPH. Nanti ada dokumen manual SJPH yang perlu diisi. Nah, insya Allah tadi sudah dan nanti akan ada template-nya, formatnya. Nah, SJPH ini adalah sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal. Jadi walaupun eh, SPPG kita ataupun tempat produksi kita sudah disertifikasi, kita juga harus tetap menjalankan, mengimplementasi 5 kriteria SCPH ini.
Kemudian menyusun rencana proses produk halal, menerapkan manajemen risiko pengendalian proses produk halal, mengusulkan penggantian bahan. Misalkan di tengah jalan, ini ada bahan yang perlu diganti ini karena eh, di sini sudah tidak ada lagi, ataupun ada tambahan. Nah, jadi tugas kita ini, tanggung jawab kita ini eh, kepada pimpinan perusahaan ataupun pimpinan SPPG. Kita yang proaktif ya. Kemudian mengusulkan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan PPH. Pak, ini kayaknya ikannya eh, sudah kadaluarsa, maksudnya sudah tidak layak untuk diproduksi ataupun untuk dikonsumsi, harus dihentikan. Bahkan bukan hanya ikan, ayam juga misalkan. Kemudian membuat laporan pengawasan proses produk halal, melakukan kaji ulang pelaksanaan PPH, menyiapkan bahan dan sampel pemeriksaan untuk auditor halal, dan menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh auditor. Jadi kita harus secara jujur menyampaikan dan menunjukkan bukti. Ini memang apa struknya seperti ini, bahan bakunya ini, proses produksinya seperti ini. Tidak boleh kita eh, apa ya menyampaikan informasi yang tidak benar. Apalagi apa ya, hmm, pokoknya kita sampaikan apa adanya. Oke, next. Nah, penetapan penyedia halal adalah oleh pelaku usaha. Ini penyedia halal yang memenuhi persyaratan ditetapkan oleh pimpinan pelaku usaha atau pimpinan dapur SPPG atau pimpinan perusahaan. Kemudian pimpinan pelaku usaha menyampaikan penetapan penyedia kepada BPJPH dengan melampirkan, nah ini fotokopi KTP, kemudian DRH, dan sertifikat kompetensi ataupun sertifikat pelatihan. Cukup tiga yang perlu dilampirkan. Adapun untuk pelaku apa fasilitasi penyehalan untuk pelaku usaha mikro kecil, nah ini mungkin tidak perlu ya, hanya sebatas informasi karena tadi disampaikan oleh apa dari HI ya, semuanya ini adalah masuk ke dalam kategori reguler. Nah, ketentuan peralihan terkait dengan penyelia, misalkan perusahaan, Pak, saya udah punya tenaga penyelia halal, tapi sudah lama, boleh tetap diberdayakan, tapi tenaga penyelia halal ini harus eh, melakukan update ya, istilahnya menyesuaikan dengan regulasi yang terbaru. Ya harus mengikuti pelatihan seperti kita ini dan memiliki sertifikat pelatihan. Mungkin kalau menengah besar ke atas itu harus sudah memiliki sertifikat kompetensi. Nah, ini Bapak Ibu yang kami eh, warna ungu ini adalah standar kompetensi kerja nasional sebagai penyelenggara halal. Ya, inilah yang perlu kita dalami kalau Bapak Ibu ingin melanjutkan atau mengikuti uji kompetensi. Nah, karena ini adalah dasarnya dari peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Seperti yang tadi saya singgung itu, misalkan seorang insinyur yang membangun jembatan, dia harus kompeten. Tidak cukup eh, tahu ya, tapi dia juga harus terbukti. eh, Ya buktinya apa? Bukti kompetensinya mereka sudah mengikuti pelatihan, juga sudah mengikuti uji kompetensi. Jadi tidak diragukan lagi seperti kita penilai halal. Nah, di dalam SKK ini penilai halal ini ada pemetaan standar kompetensi. Mungkin sekedar kita memahami ya, mengetahui terkait dengan apa sih SKK ini penilai halal itu. Nah, ini Bapak Ibu, ada peta standar kompetensinya itu. Di sini tujuan utamanya menjamin ketaatan dan konsistensi pelaku usaha
dalam penerapan sistem jaminan produk halal. Di sini fungsi kuncinya ini ada tiga, sedangkan fungsi dasarnya itu ada enam. Apa fungsi kunci dari tujuan utama ini? Yaitu merencanakan penerapan SCPH di pelaku usaha. Kemudian menerapkan SCPH dan melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut penerapan SCPH. Dari fungsi kunci yang pertama ini merencanakan. Nah, fungsi dasarnya adalah dia bisa menyusun dokumen penerapan SCPH dan kelengkapannya. Nah, jadi kita sebagai penyelia harus bisa ini menyusun dokumen, kemudian juga menyiapkan dokumen, daftar bahan, dan dokumen pendukungnya. Ya, mungkin sehari-hari karena kerjaan kita, ya dokumen itu tentunya kita tahu ya. Nah, kemudian di fungsi kunci menerapkan SCPH, tentunya di fungsi dasarnya mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Karena sebagai penilai itu harus cermat eh, dan melakukan pengawasan terhadap apa ya implementasi SCPH. Kemudian melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Contohnya tadi, ini ikannya udah tidak layak dikonsumsi, kita harus melakukan apa ya tindakan. Bahkan bukannya ikan, ayamnya kayaknya udah ini tidak layak. Atau juga ditemukan ayamnya sebetulnya tidak disembelih. Kenapa tidak disembelih? Ya ayam sudah mati, digunakan ini tidak boleh. Nah inilah tugas kita melakukan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, adapun fungsi kunci yang evaluasi ini yaitu melakukan audit internal. Artinya itu kita autokritik, istilahnya melakukan pengawasan di dalam dapur SPG sendiri dan melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal SCPH. Nah, ini saya hanya baca yang terkait dengan ini ya. Ini terkait dengan peta kompetensi. Nah, adapun unit kompetensi kita sebagai penyelenggara halal itu ada enam. Ini juga yang perlu kita cermati bersama. Kalau SKK ini yang dulu itu ada 11, 11 unit kompetensi. Sekarang sudah di apa ya? Sudah disederhanakan, diringkas yang tadinya 11 menjadi 6. Ya, nah ini yang perlu kita kuasai kompetensi sebagai penyehlal. Yang pertama, menyusun dokumen penerapan SCPH dan kelengkapannya. Kemudian yang kedua, menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Yang ketiga, mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Yang keempat, melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Dan yang kelima, melakukan audit internal penerapan SCPH. Yang keenam, melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal SCPH. Nah, inilah 6 unit kompetensi yang perlu kita ya minimal kuasai lah. Paham? Karena ini yang akan dilakukan atau yang diuji ketika kita akan mengikuti uji kompetensi sebagai penilai halal. Ini kan ini unit-unit kompetensi yang eh, perlu dikuasai oleh SDM penilai halal. Dan kode unitnya pun tersendiri nih. Misalkan kode unit penilai ini seperti ini. Kalau kode unit auditor halal itu lain lagi. Begitu juga kode unit juru sembelih halal lain lagi. Jadi ada eh, pengkodean tersendiri dari Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, ini di unit kompetensi yang pertama yaitu menyusun dokumen penerapan sistem jaminan produk halal dan kelengkapannya. Jadi kita harus bisa eh, dan memahami mekanisme
penyusunan dokumen penerapan SCPH tentunya juga dilengkapi dengan dokumen lainnya. Makanya kalau kita baca ini pada elemen kompetensi menyusun dokumen itu adalah kita menentukan ruang lingkup atau proses proses bisnis pelaku usaha. Nah, KUK-nya kriteria unjuk kerjanya 1.1 proses bisnis dan dokumen pelaku usaha diidentifikasi. Kemudian 1.2 proses bisnis dan dokumen pelaku usaha dibandingkan dengan persyaratan standar. Adapun EK yang kedua melakukan analisis risiko titik kritis kehalalan sesuai dengan lingkup usaha. Kemudian KUK-nya potensi terjadinya titik kritis ketidakhalalan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan standar. Dan 2.2 tingkat risiko dianalisis berdasarkan hasil identifikasi potensi terjadinya ketidakhalalan sesuai dengan persyaratan standar. Nah ini ya, ada 3 EK. Yang EK yang ketiga menyusun manual halal. Nah ini artinya ini kita diupayakan untuk bisa ya menyusun dokumen manual halal, prosedur, instruksi kerja penerapan SCPH dan kelengkapannya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah pengalaman, ini sudah hafal ya, familiar dengan dokumen manual SCPH, manual halal ini. Nah, di dalam KUK-nya itu dokumen manual halal, prosedur dan atau instruksi kerja disusun sesuai persyaratan standar. Kemudian yang 3.2, dokumen manual halal, prosedur dan atau instruksi kerja diverifikasi dan diperbaiki sesuai sistem jaminan produk halal. 3.3-nya, pelaksanaan sosialisasi manual halal dipastikan terlaksana sesuai dengan prosedur. Nah, inilah Bapak Ibu yang kami warnai ungu ini adalah unit kompetensi yang perlu dikuasai oleh SDM penyedia halal, baik itu ketika melakukan pengajuan sertifikasi halal, kemudian juga ketika melakukan proses produksi halal, sampai di tingkat evaluasi ya. Ini langkah-langkahnya, dan ini ada 6 unit kompetensi. Ini nomor 2 menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Kemudian juga di apa unit kompetensi yang ketiga mengawasi bahan, proses dan produk halal. Jadi kita juga di internal dapur SPPG harus melakukan pengawasan. Kemudian juga di kompetensi yang ketiga mengawasi bahan, proses dan produk halal. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa baca, cermati terkait SKKNI tenaga SDM penyehalan dari eh, keputusan Menteri Ketenagakerjaan. Mungkin yang terakhir ya, terakhir dari SKKN ini adalah eh, unit kompetensi yang keenam itu melakukan evaluasi. Oh boleh silakan nih ada yang bertanya, tidak apa-apa, supaya kita tidak satu arah. Mbak Yulia Ningsih, silakan. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak, terkait penjelasannya tadi bahwa tidak semua produk itu wajib disertifikasi halal. Nah, tapi pada perjalanannya kan konsep halal agak kompleks, Pak ya. Kita juga mengenal bahwa ada yang namanya halal secara logistik. Nah, maksud saya gini, Pak. Sekiranya produk ini halal, akan tetapi ketika dia sudah masuk dalam ranah logistik ini, Pak, dan dia sudah terkontaminasi, apakah produk tersebut masih bisa digunakan atau seperti apa, Pak? Izin itu yang pertama. Baik, terima kasih Mbak Yula Ningsih dari mana nih? Nah, kalau saya dari Dari Papua, Pak. Papua. Sama.
Jadi kalau bisa diulang tadi produk itu tidak semuanya wajib disertifikasi halal, betul. Ya, Dan jika produk tersebut gimana? kadang ini eh, kalau dia terkontaminasi saat jalur distribusi, Pak, di logistik, apakah masih bisa digunakan produk tersebut? Ya, makanya yang namanya halal itu kan eh, bukannya ketika dihidang. Itu yang namanya halal itu memang harus diperhatikan dari hulu sampai ke hilir. Nah, dari hulu itu artinya misalkan ya eh, produk daging segar, baik itu daging segar, daging sapi ataupun daging ayam, ayam potong. Nah, maksud dari hulu itu, hulunya itu kan rumah potong hewannya, daging segar. Atau daging ayam itu hulunya ada di pasar-pasar ataupun di eh, supermarket. Nah, ini halal itu harus memperhatikan dari hulunya itu sudah halal. Yang pertama. Kemudian yang kedua, di hulu sudah halal, kemudian dia diangkut. Ya, diangkut melalui alat transportasi, mobil misalkan. Itu juga harus terjamin eh, kebersihan dan terhindar dari kontaminasi bahan atau produk yang non halal. Jadi dari hulu di bawah, di pertengahan, alat distribusi juga harus terpelihara tidak terkontaminasi najis, tidak dicampur dengan produk yang non halal. Ini mentang-mentang mobilnya mobil saudara, kemudian ada tetangganya nitip. Nah, titip dong, saya tolong bawain barang atau bahan eh, makanan eh, inilah pokoknya yang apalagi yang non halal. Nah, ini tidak diperkenankan eh, produk tersebut disatukan ataupun nebeng gitu di mobil box yang produknya sudah halal. Nah, ini tidak boleh. Jadi intinya dari hulu sampai ke hilir, hilir itu artinya sudah dihidangkan, sudah siap saji, siap dimakan, siap disantap, itu harus terjamin kehalalannya. Jangan sampai dari RPH-nya sudah disembelih sesuai dengan syariat Islam, tapi ketika di dapur ini dicampur dengan produk yang non halal. Baik itu dicampur dengan daging segar yang non halal maupun dicampur dengan bumbu-bumbuan yang masuk dalam kategori non halal. Itu jadi tidak halal. Walaupun daging segarnya tadi eh, apa diambil dari rumah potong hewan yang sudah tersertifikasi halal. Jadi yang Ibu sampaikan, Ibu tanya tadi, produk logistik ya. Itu pada prinsipnya di dalam regulasi baik itu undang-undang maupun PP tidak boleh tercampur atau terkontaminasi dengan produk barang yang non halal. Nah, kalau tadi dicampur ya dia masuk dalam kategori non halal. Jadi inilah fungsinya eh, jaminan halal itu ya jaminannya bersih, higienis, kemudian sehat dan tidak terkontaminasi, baik itu terkontaminasi najis ataupun terkontaminasi dengan produk makanan yang non halal. Demikian, Mbak Yulia ya. Iya, baik Pak, izin satu lagi Pak, mohon maaf. Boleh. Baik, terkait ini Pak untuk rantai pasok ya yang akan bekerja sama dengan
beberapa SPPG, misalnya pemasok daging atau ayam, apakah mereka wajib untuk tersertifikasi halal juga, minimal mungkin punya RPH gitu Pak ya. Terus yang kedua untuk nelayan yang mungkin sebagai pengepul ikan atau sejenisnya, apakah mereka juga wajib tersertifikasi Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Mbak Yulia, masih Mbak Yulia. Satu lagi ya nanti kalau sudah ke yang lain. Terkait dengan rantai pasok, misalkan ada yang memasuki produk bahan yang eh, memang semuanya sudah eh, berlaku mandatori ya. Jadi bahkan pentahapan ini sudah dimulai dari tahun 2019. Nah, ya, sebetulnya pentahapan pertama ini dari 2019 kan 5 tahun. 5 tahun berikutnya kan adalah 2024. Nah, di 2024 itu semua produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa sembelihan itu harus sudah tersertifikasi halal. Nah, karena ada usulan dari masyarakat, dari pimpinan perusahaan, dari pengusaha, dari importir, Pak, kami belum siap kalau diwajibkan untuk mengurus sertifikasi halal itu di tahun 2024. Hmm. Jadi mereka mengusulkan, bolehlah Pak kita eh, menunda supaya kami siap. Hmm. Nah, atas usulan dari masyarakat, pelaku usaha, importir, maka ada diterima ini istilahnya ada diskresi. Jadi ada penundaan kewajiban. Jadi ditunda sampai tahun 2026. Nah, karena ada usulan banyak usulan nih dari pelaku usaha. Jadi pemerintah mengabulkan usulan tersebut hingga ada diskresi pengecualian. Tapi untuk menengah besar itu sudah tetap, sudah diberlakukan mandatori sejak 2019 itu sudah. Nah, di tahun depan ini 2026, eh, tepatnya di bulan Oktober, ini tinggal setahun lagi ya. Jadi mandatori ini tetap berlaku dan semua rantai pasok, jadi yang mau masuk daging, apa, impor, itu juga harus sudah wajib. Bahkan mereka rata-rata juga sudah mengetahui terkait dengan informasi kewajiban mandatori sertifikasi halal. Alhamdulillah kita bersama kementerian dan lembaga terkait sudah melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi tentang kewajiban mandatori halal terhadap produk makanan, minuman yang beredar dan masuk ke wilayah Indonesia itu wajib sertifikat halal. Kecuali ya, kecuali yang non halal tidak perlu disertifikasi. Kalau barang makanan produk itu hmm, sudah ketahuan memang tidak halal ataupun non halal, misalkan memang itu mengandung B2 ataupun alkohol, itu cukup diberikan keterangan tulisan non halal. Atau kalau misalkan mengandung kandungan B2, bisa bisa juga tulisan, bisa juga berupa gambar. Nah, itu. Begitu juga dengan minuman misalkan alkohol. Itu dicantumkan non halal apa kandungannya berapa persentase kandungan alkoholnya. Cukup diberikan keterangan tidak perlu disertifikasi. Nah, demikian Ibu Yulia ya yang terkait dari pertanyaan rantai pasok. Jadi semuanya itu sudah memahami, mengetahui informasi terkait dengan kewajiban mandatori halal. Mungkin ada yang lain sebelum saya lanjut? Ya izin Cak.
Ya, Ya, dengan silakan Pak Ajman. Asman. Pak Asman, Ya, silakan. ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, karena hubung Salam. waktu yang ingin saya pertanyakan terkait dengan SPPG, di mana kita tahu sendiri di SPPG itu ada unsur-unsur yang terkait seperti ahli gizi, kemudian pelaksananya atau kita penjamah makanan segala macam. Yang ingin saya tanyakan begini, Ustaz. Apakah contoh di antara 5 jenis item yang apa namanya yang disampaikan ke kita atau ke penyelia lah gitu contohnya. Nah, dalam pelaksanaannya ternyata ahli gizinya mengatakan, oh ini ada harus kita ganti ini. Contoh dari 5 item tadi, 2 yang harus diganti. Nah, yang diganti itu dengan produk atau sejenis, tapi dengan catatan entah beda merek atau apapun bahasanya, kayak gitu. Nah, namun ingin saya tanyakan berapa lama, apakah ini harus diajukan juga penggantian dengan jangka waktu tertentu atau ketika diganti itu harus dilaporkan? Ya, maksudnya kita koordinasi bersama ahli gizi terhadap ke penyelia atau menyampaikan bahwa ini harus diganti kan gitu bahasanya. Nah, jadi hal itu seandainya terjadi, Ustaz, gimana kita sebagai penyelia ini mendudukkan masalah ini? Apakah mungkin butuh waktu yang contoh ini 3 bulan nggak ada nih, atau memang jangka waktunya tidak lama, tapi ya lepas itu ada lagi yang sama gitu. Jadi mungkin itu salah satu kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di pelaksanaannya, Ustaz. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. baik. Terima kasih Pak Joko ya. Pak Asman. Ya, Pak Pak Azman, Pak Asman, Pak. Azman. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang di dalam dapur SPPG itu ada banyak tenaga ya. Ada pimpinan, kemudian ada tim manajemen halal itu diantaranya ada ahli gizi, kemudian juga ada penyelia halal, ada SPPI ya, sarjana Penjamah makanan. penggerak ya. Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, Bapak. Ya, ini memang baik sekali eh, apa koordinasi di antara mereka ini, apalagi ada masukan dari tenaga ahli gizi yang mereka memang sudah kompeten, memiliki skill pengetahuan terkait dengan kadar, ya kadar dari nilai gizi produk makanan minuman itu. Manakala ada masukan, bagaimana tindakan atau sikap dari kita sebagai penyedia halal itu pada prinsipnya kita terima. Kemudian apalagi ya kalau penggantian ingredient ataupun bahan tersebut sudah masuk dalam kategori halal, sudah tersertifikasi, itu sangat baik sekali. Nah, jika memang penggantian bahan ataupun merek yang lain eh, yang belum tersertifikasi, ini harus dilakukan, diajukan sertifikasi dulu. Karena jangan sampai seperti tadi yang pertanyaan tadi yang pertama, produknya itu sudah halal, tapi dengan ada tambahan cuma tambahan bahan bahan tambahan pangan itu yang belum jelas kehalalannya, maka ini akan terkontaminasi. Nah, kalau tadi misalkan di dapur SPPG ini semuanya sudah diajukan sertifikasi halal, kemudian sudah mengantongi sertifikat dan label halal, tapi di tengah jalan ada usulan penggantian bahan, silakan Bapak Ibu menyampaikan laporan tertulis kepada BPJPH. Cukup di situ mungkin di dalam aplikasi Si Halal sudah ada format laporan mekanisme perubahan komposisi bahan. Silakan. Jika memang komposisi bahan itu walaupun merek lain tapi sudah tersertifikasi halal itu sangat baik sekali. Nah, pada prinsipnya kita terima dari apa mekanisme usulan penyampaian laporan perubahan komposisi bahan ataupun ingredient bahan. Yang penting
kita sebagai tenaga penyehalal ini menjalankan eh, peraturan yang berlaku ya. Seperti misalkan ini ada perubahan, Hmm. kita buat laporan, kemudian kita sampaikan kepada BPJPH. Karena apa? Nanti kalau nanti suatu waktu ada sidak, ada monitoring, ada pengawasan, baik itu dari auditor maupun dari jabatan fungsional pengawas, ditemukan kok ini eh, waktu melakukan permohonan sertifikasi halal bahannya ini, tapi pas kita awasi kok berubah bahannya bukan yang ini. Nah, dicek apakah dapur SPPG ini ataupun perusahaan ini sudah menyampaikan laporan. Oh, sudah Pak. Ini buktinya. Kami sudah menyampaikan laporan kepada BPJP. Oh, alhamdulillah. Berarti memang sudah sesuai dengan prosedur, peraturan, dan regulasi yang berlaku. Khawatirnya kita mungkin kelupaan ya ketika banyak kerjaan, ini ada penggantian bahan tambahan, ini ada ganti merek, mungkin merek yang ini lebih murah, lebih murah misalkan. Eh, ya silakan, tapi dengan catatan eh, tugas kita sebagai penyelia halal menyampaikan laporan tertulis, baik itu laporan perubahan komposisi bahan ataupun penggantian merek, kita sampaikan laporannya supaya kita tidak disalahkan ya, karena ini adalah aturan ya. Silakan mengingat memang masa berlaku sertifikat halal ini adalah tidak ada masa berlakunya sepanjang tidak ada perubahan komposisi bahan. Nah, kalau ada perubahan komposisi bahan, maka kewajiban kita harus menyampaikan laporan kepada BPJPH. Demikian Pak Ya, Azman ya. ya Siap. Pak Asman. Terima kasih, Ustaz. Ya, jadi intinya Hmm. setiap perubahan bahan harus dilaporkan ya Pak. Betul Bu Cahya. Hmm. Jadi Tapi kalau di awal itu bahannya itu hmm, aja. Tidak ada perubahan, mungkin tidak ada penggantian, baik itu merek ataupun bahan yang lain, eh, tidak perlu menyampaikan laporan, kecuali di situ ada penambahan atau penggantian merek. Ya, ya. oke, Sedikit supaya kita tidak disalahkan. Iya betul. Sedikit tips ya Pak Asman dan mungkin buat peserta yang lain. Mungkin waktu mendaftarkan itu sebaiknya mereknya itu jangan hanya satu. Jadi kita kan kemungkinan nih kira-kira di masa depan ada kemungkinan stok ini satu merek ini habis. Jadi kita bikin cadangan misalnya daftarinnya langsung 3 merek meskipun yang dipakai baru satu gitu ya Pak ya mungkin ya Pak Jamal. Jadi biar nggak bolak-balik gitu. Jaga-jaga kalau yang satu merek ini habis stoknya atau itu bisa didaftarkan lebih dari satu aja Pak itu. Oke baik Pak. Ini kita mau masih mau penanya selanjutnya apa dilanjutkan materinya Bapak? Hmm. Kayaknya saya lanjutkan materi ya, biar tidak Oh tertinggal. baik baik. Sayang ini Sebentar karena iya betul. ya Sebentar baik ya Bapak Ibu nanti akan ya ada sesi tanya jawab lagi. baik Saya ini ya sudah catat yang raise hand ya nanti akan boleh bertanya lebih dulu. Silakan Pak ya. Jamal dilanjutkan. Baik, makasih Bu Cahya, Bapak Ibu. Ya, Mengingat waktu ya, ini tanggung ya. Saya ya. akan menuntaskan beberapa slide lagi. Jadi pada intinya yang saya gambar apa, saya warnai dengan warna sendiri beda ini, warna ungu ini adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang jabatan eh, sebagai penyelia halal. Mungkin nanti Bapak Ibu yang mungkin tidak cukup hanya mengikuti pelatihan, oh saya harus mengikuti uji kompetensi. Nah ini harus didalami dan dicermati ya Bapak Ibu ya. Karena nanti pasti yang diuji ya, ya, mengingat kompetensi apa penilai halal itu harus menguasai 6 unit kompetensi ini. Ini ada 6 ini yang perlu dipahami dan dikuasai oleh SDM penilai halal. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu mungkin bukan hanya sebatas di usaha
apa ya, reguler yang eh, menengah atau mikro ya. Ini menengah besar ke atas harus menguasai. Bahkan bisa jadi Bapak Ibu mungkin juga dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan eh, menengah atas dari luar negeri. Ini pasti akan eh, ya dibutuhkan, diperlukan terkait dengan kompetensi ini. Nah, saya lanjut ke slide berikutnya karena yang warna ini mungkin sudah bisa diterima atau nanti kalau perlu didalami ya sebelum mengikuti uji kompetensi seperti apa saja. Nah, ini yang alur proses produksi halal. Nah, ini tentunya bisa jadi memang tugas kita sehari-hari ya. Jadi eh, pasti pimpinan dapur SPPG eh, menyerahkan ke kita sebagai penyelia halal. Dan kita harus paham seperti apa sih alurnya. Nah ini, yang pertama semua perusahaan itu baik menengah besar ketika mengajukan permohonan sertifikasi halal, ini alurnya. Jadi pelaku usaha melakukan permohonan kepada BPJPH melalui aplikasi Si Halal ya. Kemudian BPJPH dalam jangka waktu 2 hari ini melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan. Nah, ketika perusahaan atau pelaku usaha pimpinan dapur SPPK kita mengajukan permohonan ini harus dilengkapi dokumen data pelaku usaha pimpinan ini ya, dapur SPPG, kemudian nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan. Mungkin ada berapa menunya sampai kurang lebih 30 ya. Nah, kemudian pengolahan produk. Nah, di sini BPJPH dalam jangka waktu 2 hari ini sudah memverifikasi kelengkapan dokumen. Misalnya, oh dokumennya kurang lengkap dari dapur SPPG ini dikembalikan. Kemudian kita sebagai penyedia halal harus melengkapi. Nah, setelah lengkap, kemudian BPJPH menetapkan lembaga pemeriksa halal mana yang akan melakukan audit pemeriksaan. Nah, nanti auditor LPH ini akan melakukan audit ke tempat kita, ke dapur kita nih. Eh, Nah, auditor halal ini yang ada di LPH ini diberikan masa waktu 15 hari kerja. Nah, jadi tugasnya apa nih auditor? Ya, memeriksa dan menguji produk. Misalkan dokumennya sudah lengkap, nah pengiriman dokumen, maksudnya dokumen dari SPPG, dapur SPPG sudah lengkap, dia akan melakukan kunjungan, melakukan audit. Dia melihat gimana sih proses produksi halal di dapur SPPG Jalan ini gimana. Nah, misalkan di daerah Bogor ataupun daerah Papua, nah, akan dilihat, dicek. Ini hanya sekali saja diceknya ya. Tapi dalam jangka waktu 15 hari kerja ini, mereka harus sudah selesai proses audit prosesnya. Nah, kemudian eh, setelah auditor melakukan audit pemeriksaan proses produksi yang ada di dapur SPPG, dia mengirim dokumen hasilnya itu ke eh, Majelis Ulama Indonesia, ke Komisi Fatwa dan MUI tembusannya. Nah, ini di apa dokumennya itu meliputi pemeriksaan keabsahan dokumen dan pemeriksaan produk. Jadi sudah eh, ada nih laporan auditnya yang sudah dirangkum oleh auditor. Kemudian setelah disampaikan kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam jangka waktu 3 hari, ini ulama ini melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produknya. Dari MUI kemudian disampaikan kepada BPJPH. Nah, dari sini BPJPH langsung mengeluarkan, menerbitkan sertifikat halal. Dalam jangka waktu 1 hari, dapur SPPG, admin ataupun penyelia halal kita ini sudah bisa mendownload eh, sertifikat halalnya. Nah, jadi mekanisme alur proses sertifikasi halal itu
Yang jalur reguler kurang lebih dalam jangka waktu 3 minggu ya, 21 hari kerja, ini sudah bisa terbit sertifikat halalnya. Oke, nah inilah karena kalau ini alur proses sertifikasi halal pelaku usaha mikro kecil yang cukup dengan pernyataan self declare. Nah ini pernyataan self declare ini kriterianya produknya itu tidak beresiko. Pokoknya bahan bahan-bahannya itu sudah dipastikan kehalalnya. Misalkan bahannya minyak ini mereknya ini sudah ada halalnya. Kemudian terigunya sudah halal, sudah ada label halal. Jadi produknya itu tidak beresiko, tidak mengandung high risk, tidak ada titik kritisnya. Kemudian proses produksinya dipastikan kehalalannya dan sederhana. Contohnya pisang atau keripik pisang. Bahannya dari pisang yang sudah jelas halal. Kemudian dari apa? Terigu yang sudah halal. Digoreng pakai minyak goreng, minyak gorengnya sudah halal. Artinya ini adalah bahannya sudah dipastikan kehalalannya dan produknya tidak beresiko. Jadi cukup diakui self declare oleh pelaku usaha itu sendiri, namun didampingi oleh pendamping dari lembaga pendamping proses produk halal. Nah, dari proses ini, jadi, eh, nah ini pendamping ini menerima pembinaan berasal dari ormas Islam atau lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau perguruan tinggi atau instansi pemerintah atau badan usaha sepanjang bermitra dengan ormas Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum. Mungkin cukup kita ketahui ya informasi ini karena Bapak Ibu adalah sebagai penyuluh halal di dapur SPPG yang masuk dalam kategori eh, produknya itu disertifikasi melalui jalur reguler. Nah, kalau yang ini adalah jalur self declare. Cukup didampingi oleh pendamping dari pelaku usaha ataupun dari lembaga pendamping proses hal dan BPJPH itu menerima permohonan sertifikat halal UMK ini, kemudian fatwanya ini ditetapkan oleh komite fatwa, bukan dari komisi fatwa. Oke, nah ini Bapak Ibu yang tadi sudah menyinggung atau menanyakan terkait kewajiban sertifikasi halal, ini makanan, minuman, hasil sembelian dan jasa sembelian itu sudah diberlakukan dari 2019 ya, Oktober 2019 sampai 2024. Jadi masa penetapannya sudah 5 tahun. Nah, ini sudah banyak nih yang sudah aware pelaku usaha menengah besar ini sudah patuh yang sudah mengurus sertifikat halal terhadap produknya. Adapun pentahapan di 2026 itu adalah obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan 2026. Sedangkan obat bebas dan obat bebas terbatas ini 2029. Kalau obat keras dikecualikan psikotropika ini sampai 2034. Nah, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik ini sama 2026. Jadi ibu-ibu nih yang sering pakai kosmetik perlu dicermati di 2026 ini semuanya harus sudah tersertifikasi halal. Jadi sudah jelas itu nanti misalkan kosmetik ini halal, kosmetik ini non halal, pasti harus sudah jelas di tahun 2026. Kemudian barang gunaan yang dipakai kategori sandang, penutup kepala, dan aksesoris ini 2026. Begitu juga barang gunaan yang digunakan kategori perbekalan kesehatan rumah tangga di 2026. Kemudian perlengkapan rumah peribadatan bagi umat Islam. Ini pakaian ihram juga sudah jelas, sudah ada yang tersertifikasi dari tahun-tahun lalu ya sudah jelas. Nah, kemudian barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alkes ini juga 2026. Nah, adapun barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alkes kelas risiko B itu di 2029. Kalau yang kategori
alat kesehatan kelas risiko C itu sampai 2034. Nah, jadi ada masa-masa penerapannya tersendiri. Inilah yang perlu kita ketahui. Nah, ini Bapak Ibu, beda SKKNI yang dulu sama yang sekarang ya. Jadi yang dulu itu SKKNI 2015, nomor 215 tahun 2016. Unit kompetensinya 13. Sedangkan yang terbaru, unit kompetensinya itu 6. Jadi lebih sederhana. Kalau yang dulu fokusnya itu pada bahan, produk, proses produk halal, audit internal, pada penerapan sistem jaminan halal atau SJH. Kalau sekarang memiliki fokus pada perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pada penerapan sistem jaminan produk halal. Nah, yang dulu ini memang sudah memiliki masa tenggang waktu 5 tahun, makanya direvisi, direview, dikaji ulang, maka terbit yang terbaru adalah SKKNI 21 tahun 2022. Nah, ini juga memiliki kriteria yang lebih valid dan reliabilitas yang sesuai dengan Permenaker nomor 3 tahun 2016 dan Undang-Undang 33 tahun 2015. Kalau dulu kan belum diberlakukan, karena sekarang sudah diberlakukan. Nah, SKKN yang dulu ini mengacu kepada Permenaker dan Transmigrasi tahun 2012. Kalau sekarang mengacu kepada Permenaker nomor 3 tahun 2016 dan UU 33 tahun 2014. Jadi menyesuaikan dengan undang-undang dan PP. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, demikian sudah selesai dari materi ini. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, Iya, kalau jika ada langsung tanya jawab dipersilakan. berarti ya Pak. Tanya Ya, jawab lagi. silakan Ibu. Ya, Kita punya waktu 28 menit. Silakan Pak Joko Priyatno tadi yang sudah ya, terima lebih kasih. dulu. Ya. Ya. Langsung saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini terkait regulasi, Ustaz. Ini kan kami baru baru ikut pelatihan, belum tersertifikasi kompetensi sebagai penyihar. Ini baru pelatihan. Namun lembaga yang nanti kami wakili itu kan mau tidak mau harus mengajukan apa sertifikasi halal. Pertanyaan kami, apakah mungkin karena dari satu syarat tadi saya baca satu syarat untuk pengajuan sertifikasi halal itu ada lembaga itu memiliki penyelia halal. Apakah yang baru mempunyai sertifikat pelatihan penyelia halal itu bisa diajukan ya untuk menjadi syarat pengajuan sertifikat halal untuk dari lembaga yang akan mengajukan. Mungkin itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Jamal. Ya, baik. Pak Joko ya? Iya, Pak Joko. Ya. Nah, terkait dari Pak Joko, pertanyaannya bagus. Buat kita juga ya. Apakah karena ini kan baru ya, eh, apakah cukup mengikuti training pelatihan saja, tidak perlu sampai uji kompetensi? Berdasarkan hasil rapat kemarin ya di apa rapat koordinasi bersama Bappenas dan BGN, mengingat dengan apa waktu yang sudah semakin mendekat tutup tahun anggaran. Jadi begini kesimpulannya, secara paralel Pak Joko. Jadi eh, kita ini Bapak Ibu tetap mengikuti pelatihan eh, tenaga penyelia halal ini dan sertifikat ini juga sudah bisa kita untuk mengurus sertifikasi halal terhadap dapur SPPG kita. Namun secara paralel ya, simultan tetap karena ini ada beberapa kategori dapur SPPG ya, ada yang eh, menengah,
kemudian ada yang di bawah menengah ya. Nah, khusus yang menengah besar itu sambil berjalan paralel simultan, tetap Bapak Ibu harus ya mengikuti uji kom. Nah, dan saya rasa Bapak Ibu juga sudah mendapatkan informasi terkait dengan eh, training pelatihan ini sampai mengikuti uji kompetensi, kalau tidak salah difasilitasi oleh lembaga BKN ya. Kalau tidak salah ya. Tapi pada prinsipnya yang pertanyaan Pak Joko tadi, eh, di dalam regulasi itu bagi yang NIB-nya menengah besar itu tenaga penilai halalnya harus sampai memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP. Demikian Pak Joko ya. Terima kasih, Pak. Sudah cukup jelas Pak Joko. Insya Allah. Iya. Baik. Kalau belum ada yang mungkin belum jelas nanti bisa ditanyakan di fasilitator masing-masing ya Bapak. Oke, penanya selanjutnya silakan Bu Putri Pustikasari. Baik, terima kasih Bu dan Bapak atas waktunya. Saya izin bertanya untuk eh, tadi untuk supplier bahan-bahan itu dari hulu ke hilir itu harus halal. Jadi untuk dari supplier bahan pun harus bersertifikasi halal ya Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan di SPPG ini kan salah satu tujuannya itu untuk menyerap UMKM kecil yang tentunya supplier-supplier tersebut itu tidak mempunyai sertifikat halal gitu Pak untuk bahan-bahannya. Kalau seperti itu, apakah ada dokumen pendukung yang nantinya kita eh, apa ya sebagai bukti kalau misalkan UMKM ini memiliki produk yang halal atau pengolahan yang halal gitu Pak. Atau memang harus memakai supplier yang sudah bersertifikasi halal semua gitu Bapak. Gitu. Ya, baik Ibu Putri Puspikasari. Terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan suplai bahan ya yang perlu kita cermati bersama, mengingat ini adalah program nasional, jadi semua itu sudah harus mengikuti ya. Nah, bila mana belum menemukan, nah, jadi alangkah baiknya tetap menggunakan bahan baku atau bahan tambahan yang sudah jelas statusnya, karena ini adalah program nasional dan sudah pasti mereka juga akan menyesuaikan. Apalagi terkait dengan UMK, ini sudah ada program Sahati, sertifikasi halal gratis. Mereka juga sudah didorong supaya aware mengikuti aturan, bahkan untuk jalur seleb declare untuk UMK itu tidak dipungut biaya sepeser pun. Ini difasilitasi oleh negara. Jadi memang seperti itu Bu Putri. Eh, Usahakan dicari atau membeli bahan baku atau bahan tambahan yang sudah jelas statusnya. Jadi mau tidak mau mereka juga pasti harus mengurus sertifikasi halal. Jadi inilah dalam rangka untuk mendorong ya, menumbuhkan ekosistem halal. Jadi semuanya itu tergerak karena ini sudah mandatori, sudah diberlakukan. Ah, kalau saya tidak ngurus, sayang kan ada fasilitasi gratis. Kemudian juga, wah kalau saya tidak ngurus sertifikasi halal, nanti produk dagangan saya tidak ada yang ngelirik, tidak ada yang beli. Mau tidak mau, mereka terdorong ya. Pasti mereka juga, ya bagaimana supaya dagangan kita laku? Ya itulah, harus terjamin kebersihannya, kesehatannya, kehalalannya. Jadi
yang namanya halal itu memang kalau kata Babe double clean, di ya terjamin bersih, kemudian juga tidak terkontaminasi najis. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui nih ya, kalau yang eh, definisi ataupun informasi tidak terkontaminasi najis itu artinya jadi produk makanan minuman yang diproduksi oleh dapur SPPG yang sudah eh, terjamin kehalalannya, pasti dia ketika proses produksinya itu tidak ada eh, yang hilir mudik, baik itu hewan peliharaan ayam, hewan peliharaan kucing, apalagi hewan peliharaan anjing. Karena eh, di dalam prinsip halal itu jangan sampai ketika proses produksi hewan peliharaan kita itu berkeliaran. Itu yang kita khawatirkan supaya mereka tidak mencemarkan ataupun membuang kotoran. Nah, kalau kotoran itu kan sifatnya najis ya. Nah, disinilah perhatian terkait dengan sertifikat halal itu ketika proses produksinya jangan sampai terkontaminasi najis, apalagi dengan najis kotoran hewan peliharaan. Nah, jadi ini yang prinsipnya, yang namanya prinsip halal itu eh, terjamin dan tentunya ada yang melakukan audit pemeriksaan. Ketimbang dengan produk makanan minuman yang belum ada label halalnya. Nah, ini kan pasti, oh, karena belum ada halalnya, udah pasti ini belum ada yang melakukan audit pemeriksaan. Nah, kalau kita dapur SPPG sudah halal nanti, pasti orang yakin ini pasti sudah pernah dilakukan audit pemeriksaan oleh tenaga, baik itu auditor, penilai halal, dan tenaga halal lainnya seperti juru sembelih halal. Demikian ya, Bu Putri ya. Demikian Bu Putri, jadi intinya memang seperti yang Pak Jamal bilang tadi ya, dari hulu hulu sampai hilir ya Pak ya, memang ini global tujuan besarnya gitu. Karena kalau tidak ada sertifikat sertifikat halal selain positif list, sudah pasti akan tertolak ya Pak di si halalnya ya. Iya, Demikian. betul. Baik, kita ke penanya selanjutnya kembali Bu Yulia Ningsi, silakan Bu Yulia. Baik, terima kasih Pak Ustadz, Ibu Cahya. Pertanyaan saya Pak, dalam pendampingan proses halal untuk SPPG, apakah sebaiknya dilakukan sebelum running atau sesudah running Pak? Karena kan harus ada sampel produk tuh. Tuh yang pertama Pak, terus yang kedua, dalam mengedukasi semua relawan SPPG selama 2 hari, sepaham saya, apakah ada materi khusus yang disiapkan dari lembaga atau dari penyelia halal itu sendiri, Pak, yang menyiapkannya? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Julia Ningsi. Tadi dari Bu Yulia juga ya yang pertama ya. Iya, aktif nggak Ya, apa bagus makasih, Pak. nggak apa-apa. Iya, Nah, apakah perlu pendampingan ya pada tahap pertama ini? Memang perlu mengingat juga ini konsentrasi pemerintah ya. Dalam hal ini Bapak Presiden selalu memperhatikan kondisi dan gizi anak-anak didik kita, mengingat sering kita dengar Bapak Presiden ataupun pimpinan mendengungkan Indonesia menjelang Indonesia Emas ya, 2045 ya. Jadi di 2045 itu eh, kemauan Presiden supaya anak-anak didik kita itu di 2045 itu menjadi manusia yang cerdas. Makanya ini diperhatikan dari gizinya, kemudian dari kebersihannya, dari kehalalannya. Maka sangat penting sekali dalam rangka menuju Indonesia Emas ini eh, diperhatikan dari segi makanan dan minumannya. Eh, kan di dalam Al-Quran juga sudah ada ya. Apakah kamu tidak memperhatikan?
dari makanan kamu. Ini pasti Bapak Ibu sudah tahu ya. Nah, kemudian yang kedua, apakah disiapkan ya dokumen-dokumen dalam rangka untuk mengurus sertifikasi halal? Nah, nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nanti di aplikasi Si Halal di web BPJPH itu sudah disediakan format pom-pomnya itu yang perlu diisi, silakan diisi. Misalkan surat permohonan tadi kan sudah ada ya, bisa di-download template-nya. Begitu juga dengan dokumen manual SCPH. Tinggal di-download template-nya, kemudian Bapak Ibu tinggal mengisi, misalkan di situ ada menu, silakan diisi, daftar bahan diisi. Nah, kalau boleh saya saran, ketika Bapak Ibu melakukan transaksi pembelian, itu kan kalau bisa bukti pembeliannya itu jangan sampai hilang, ya. Ini dalam rangka untuk audit internal juga. Nah, dan juga ketika auditor halal dari LPH itu melakukan audit pemeriksaan, pasti dia ngecek, Bu, ini Ibu belinya di mana? Itu Pak, di toko sebelah, di supermarket ataupun Indomaret atau supermarket, pasti ditanya, mana bukti pembeliannya? Nah, ini dikhawatirkan eh, apa bahan ini sudah dibeli udah lama, khawatir kadaluarsa. Nah, ini untuk antisipasi. Makanya prinsip kehalalan itu ya harus diperhatikan. Eh, Masa berlakunya, kemudian kadaluarsanya, itu kan dari segi apa ya? eh, Pasti nanti ahli gizi lebih paham ya. Di antara Bapak Ibu juga mungkin ada yang sebagai ahli gizi, sebagai SPPI, juga sebagai penyelih halal. Ini semua juga harus memahami terkait dengan apa ya perhatian terhadap eh, bahan baku atau bahan tambahan pangan yang dibeli untuk proses produksi halal yang akan dikonsumsi oleh anak-anak didik kita. Jadi jangan sampai ditemukan lagi ada ini anak didik yang apa sakit perut atau sampai keracunan. Nah, kalau bisa dengan kita mengurus sertifikasi halal, dengan mengurus like hygiene, insya Allah nanti eh, apa makanan bergizi ini bisa dikonsumsi oleh semua eh, pendidik ataupun anak didik maupun santri yang mengkonsumsi makanan bergizi ini. Mungkin demikian, Bu ini ya. Ya, Bu Yulia, bagaimana Bu Saya Yulia? rasa kalau sudah tidak ada lagi, boleh Masih masih ada ini masih. Pak dari chatroom dengan Bapak Irfan Kurniawan. Silakan Pak Irfan. Hmm. Assalamualaikum Pak Kiai, punten. Izin Waalaikumsalam. bertanya Salam. Ya, terkait persyaratan sertifikat halal itu kan pengajuan langsung ke BPJH Pak. Setelah proses persyaratan telah terpenuhi itu nanti kan ada auditor langsung yang ditunjuk oleh BPJH. Itu biasanya itu dari reguler atau dari provinsi Pak. Kebetulan saya dari Cirebon Jawa Barat Pak. ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan terkait dengan alur ini ya, yang masa, nah ini sebentar. Jadi alur proses sertifikasi halal itu setelah pelaku usaha melengkapi dokumen, data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, kemudian pengolahan produk, ini dilimpahkan kepada LPH. LPH ini nanti adalah yang melakukan audit pemeriksaan itu adalah LPH yang terdekat di daerah dapur SPPG Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin dapur apa SPPG di misalkan di tadi apa Cirebon ya? Ya, Cirebon. Ya Ya, Cirebon. Otomatis
Eh, Nanti yang akan melakukan audit pemeriksaan adalah auditor yang LPH-nya berdekatan dengan dapur SPPG Bapak Ibu. Ini juga dalam rangka efisiensi waktu maupun biaya. Kecuali mungkin di daerah, tadi ada yang di daerah Papua ya. Papua ataupun di daerah yang di sana belum banyak LPH-nya. Nah, bisa jadi nanti dilakukan audit oleh auditor pada LPH yang skupnya nasional. Jadi memang LPH ini ada dua kategori ya. Ada LPH Pratama dan ada LPH Utama. Nah, kalau LPH Pratama itu skupnya masih lokal, ya, di provinsi itu saja. Nah, sedangkan LPH yang utama itu skupnya sudah nasional bahkan internasional. Dia bisa melakukan audit pemeriksaan antar provinsi bahkan di luar negeri. Nah, ini ada kategorinya. Jadi Bapak Ibu selaku tenaga penyelia ataupun ahli gizi ataupun SPPI tidak usah khawatir. Di situ sudah ada mekanismenya tersendiri di aplikasi Si Halal itu. Ketika Bapak Ibu mengklik LPH yang tertera di Si Halal, udah otomatis nanti akan dikunjungi oleh auditor LPH terdekat. Nah, kecuali di daerah atau provinsi tersebut LPH-nya masih sedikit. Nah, pasti nanti di situ tertera LPH utama. Nanti yang memilih LPH adalah Bapak Ibu, ini bukan BPJPH. BPJPH tidak berhak memilih LPH. Yang berhak adalah Bapak Ibu. Eh, Kalau BPJPH hanya menetapkan hasil pilihan Bapak Ibu. Ya, jadi BPJPH nggak berwenang. Oh, SPPG, dapur SPPG ini LPH-nya ini saja. Itu BPJPH tidak berwenang. Yang mempunyai hak memilih adalah dapur SPPG Bapak Ibu. Ini saya tekankan juga ya bahwa BPJPH di sini tidak berhak memilih LPH. Yang berhak adalah Bapak Ibu di dapur SPPG masing-masing. Otomatis nanti di aplikasi Siala sudah tertera itu. Oh, LPH ini jangkauannya di sini 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 ya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik aja. Setelah itu nanti yang datang pasti auditor halal LPH yang terdekat ataupun auditor halal LPH yang skupnya sudah skup nasional maupun internasional. Oke, demikian Pak Ibu Cahya ya. Iya, Pak Kalau Irfan sudah. misalkan tidak ada lagi, Ya, kami undur diri. ini sebentar Pak, ada titipan ini dari Oh ya, banyak peserta. Itu oke. sebenarnya proses sertifikasi halal itu memakan waktu berapa lama Pak? Soalnya mereka bilangnya terdesak oleh Oh peraturan yang ya, idealnya, haruskan. idealnya tadi yang sudah saya share di PPT itu tidak sampai sebulan, 21 hari kerja, Kerja 21 ya. hari kerja. Tapi Saya ini sih kan ya ideal gimana? ya. Hmm. Semoga di lembaga misalkan di LPH itu tidak memakan waktu lama, kemudian di Komisi Fatwa tidak memakan waktu lama, insya Allah akan lebih cepat, eh, lebih baik. Apalagi ini karena program pemerintah, program nasional, tentunya di sini akan menjadi perhatian bersama. Jangan sampai ini akan memakan waktu yang cukup lama. Karena ini Ya, juga kan menjadi kebutuhan eh, peserta didik kita kan, anak-anak didik kita. Juga ini menjadi program prioritas Presiden Prabowo. ada Insya Allah, semacam percepatan gitu ya Pak, khusus ya, untuk Insya Allah. dapur-dapur MBG ini semoga ya Pak. Betul. Yang penting prinsip-prinsip kehalalan itu Iya, tidak tanpa mengabaikan, tidak terlewatkan. ya betul, tanpa mengabaikan prosedur, prinsip-prinsip kehalalan ya Pak. Betul. Iya. Oke.
Baik, semoga bisa menjawab semua ya Bapak Ibu Baik, peserta sekalian. Kalau masih ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan ke fasilitator masing-masing. Baik, baik. sebenarnya masih ada waktu 5 menit, tapi sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih Pak Jamaluddin Baik, atas paparan materinya dan sesi tanya jawabnya. Semoga menjadi keberkahan buat Bapak Jamaluddin dan ilmunya bisa bermanfaat untuk seluruh peserta dan amin. kami semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Jamaluddin. Mungkin Sama-sama. kalau Mohon maaf masih ya, ada kurang kegiatan ya. lebihnya. Ada nauluaikum ajmain. Walau muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.